Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel DKN Horor. Di video kali ini kita akan menceritakan cerita horor yang berjudul Bus Malam Menuju Kegelapan. Sebelum kita mulai ke ceritanya, buat teman-teman yang belum menekan tombol like and subscribe-nya, silahkan tekan tombol like and subscribe dulu ya, biar tidak ketinggalan video terbaru dari channel DKN Horor. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung kita mulai ceritanya. Pada malam yang dingin di tengah bulan Desember, sebuah bus malam melaju dengan kecepatan sedang di jalan yang membelah hutan lebat di daerah terpencil Jawa Timur. Bus itu bernama Harapan Jaya. Sebuah ironi karena harapan sering kali lenyap dalam kegelapan malam. Di dalamnya, para penumpang terlihat lesu. Sebagian tertidur, sebagian melamun, sementara beberapa mencoba melawan kantuk dengan memainkan ponsel. Namun, tidak ada yang tahu bahwa perjalanan ini akan membawa mereka menuju pengalaman yang tak terlupakan. Sebuah mimpi buruk yang hidup. Jam menunjukkan pukul 22.30 malam ketika bus berhenti di terminal kecil di kota Bondowoso. 10 penumpang naik, menambah jumlah orang di dalam bus menjadi 25. Seorang wanita tua dengan wajah lesu duduk di bangku depan. Seorang pria muda mengenakan jaket kulit duduk di belakangnya. Dan sisanya tersebar di berbagai kursi. Supir bus, Pak Rusman, tampak berpengalaman dengan wajah yang tenang. Sementara itu, kernetnya Andi sesekali bercanda dengan penumpang. Namun, suasana mulai berubah ketika bus melintasi jembatan tua di tengah hutan. Udara di dalam bus mendadak terasa lebih dingin, meskipun semua jendela tertutup. Beberapa penumpang mulai merasa gelisah, tapi tidak ada yang berani mengungkap perasaan mereka. Ketika bus melaju lebih jauh ke dalam hutan, seorang wanita muda tiba-tiba naik di sebuah halte yang tampak tak terawat. Wanita itu mengenakan kebaya putih dan membawa sebuah keranjang kecil. Ia tidak berbicara sepatah kata pun, hanya melangkah perlahan ke dalam bus dan memilih duduk di bagian belakang, tepat di pojok. Pak Rusman, sang sopir, merasa ada yang aneh. Tengah malam begini, ada orang naik di halte itu. Aneh deh. Setahu saya, halte itu sudah lama tak digunakan, gumamnya. Namun, ia memutuskan untuk tidak memikirkannya lebih jauh. Andi, kernet bus, mencoba berbicara dengan wanita itu untuk menagih ongkos. Tapi saat mendekat, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Bu, ongkosnya bu, maaf 50.000, katanya dengan suara gemetar. Wanita itu hanya menoleh sedikit, tersenyum tipis, lalu menyerahkan uang lusuh yang baunya seperti tanah basah. Tidak lama setelah wanita itu naik, suasana di dalam bus semakin mencekam. Lampu di dalam bus berkedip-kedip, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Beberapa penumpang mengaku mendengar suara tangisan seorang anak kecil, padahal tidak ada anak-anak di dalam bus. Seorang pria paruh baya yang duduk di dekat wanita misterius itu tiba-tiba mengeluh sakit kepala. Aduh, kok tiba-tiba pusing banget ya? Ujarnya sambil memegangi kepalanya. Beberapa saat kemudian, ia pingsan tanpa sebab yang jelas. Pak Rusman yang mencoba tetap fokus mulai merasa panik. Jalan di depannya tampak berkabut, dan suara-suara bisikan terdengar samar di telinganya. Ia menoleh ke kaca spion dan melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Wanita berkebaya putih itu sedang menatapnya, tapi matanya hitam pekat tanpa bola mata.
Satu persatu penumpang mulai mengalami kejadian aneh. Seorang wanita muda yang duduk di baris tengah mengaku melihat bayangan melintas di luar jendela. Padahal bus sedang melaju di jalan kosong. Seorang pria lain mengatakan ia merasa seperti ada yang menyentuh pundaknya. Tapi ketika menoleh, tak ada siapa-siapa. Kernet Andi mencoba menenangkan para penumpang, tapi rasa takut mulai menguasai semua orang. "Pak Rusman, kita berhenti saja dulu. Ini sudah nggak beres," katanya dengan suara panik. Namun, Pak Rusman menggeleng. "Kalau kita berhenti di tengah hutan begini, malah tambah bahaya. Kita harus terus jalan sampai keluar dari area ini." Saat bus melintas di sebuah tikungan tajam, sesuatu yang mengerikan terjadi. Lampu bus tiba-tiba mati total, dan mesin berhenti mendadak. Para penumpang menjerit ketakutan. Di tengah kegelapan, terdengar suara langkah kaki di dalam bus. "Shh, ada yang berjalan di lorong," bisik seorang penumpang. Semua orang menahan napas. Tiba-tiba, seorang wanita tua yang duduk di depan berteriak histeris. Itu dia. Dia ada di sini." Tangannya menunjuk ke arah belakang bus. Ketika semua orang menoleh, mereka melihat wanita berkebaya putih itu berdiri di tengah lorong. Wajahnya berubah menjadi pucat menyeramkan, dan mulutnya yang terbuka lebar hingga hampir mencapai telinganya. Dari mulutnya terdengar suara tertawa yang mengerikan. Dalam keadaan panik, seorang pria muda bernama Dedi yang duduk di dekat jendela mencoba membuka pintu darurat untuk melarikan diri. Namun, pintu itu seolah-olah terkunci rapat. Ini nggak mungkin. Pintu ini harusnya bisa dibuka," teriaknya dengan panik. Di saat yang sama, Pak Rusman mencoba menyalakan mesin bus, tapi usahanya hanya sia-sia. Wanita berkebaya itu perlahan melangkah mendekati setiap penumpang. Ketika ia berhenti di depan seorang pria tua, pria itu tiba-tiba menggeliat dan berteriak, "Ampun, jangan sakiti saya. Jangan sakiti saya." Beberapa detik kemudian, tubuh pria itu terkulai lemas, seperti kehilangan nyawanya. Seorang penumpang lain yang mengaku sebagai paranormal tiba-tiba bersuara, "Dia bukan manusia. Ini arwah gentayangan yang ingin balas dendam. Kita harus berdoa," ujarnya. Ia mulai membaca doa-doa diikuti oleh beberapa penumpang lainnya. Doa-doa yang dilantunkan seolah membuat wanita itu semakin marah. Ia menjerit dengan suara melengking yang membuat semua orang menutup telinga. Namun, perlahan-lahan tubuhnya mulai menghilang, meninggalkan aroma bunga melati yang menyengat. Lampu bus tiba-tiba menyala kembali dan mesin hidup dengan sendirinya. Para penumpang yang masih tersisa menatap satu sama lain dengan wajah ketakutan. Pak Rusman segera melajukan bus keluar dari hutan tanpa menoleh ke belakang. Ketika bus akhirnya mencapai kota terdekat, semua orang turun dengan tergesa-gesa, bersumpah tidak akan pernah naik bus malam lagi. Namun, ketika Pak Rusman dan Andi memeriksa bus untuk memastikan tidak ada barang yang tertinggal, mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka merinding. Sebuah keranjang kecil berisi bunga melati dan selembar kain kebaya putih. Bus Harapan Jaya tidak pernah lagi melintasi rute malam itu. Banyak cerita beredar
di kalangan sopir dan kernet tentang sosok wanita yang naik di halte tua, membawa kutukan bagi siapa saja yang bertemu dengannya. Hingga kini, halte itu tetap berdiri kosong, menunggu korban berikutnya. Oke teman-teman, demikian dulu untuk cerita horor kali ini. Semoga bisa menghibur dan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Jangan lupa untuk like and subscribe channel DKN Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, permios.